Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya hal itu adalah syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwifu awliya'ah, ada dua penafsiran di sini. Syaitan menakut-nakuti para walinya. Wali siapa? Wali syaitan. Karena orang yang penakut ataupun orang-orang yang mengikuti syaitan adalah orang-orang yang penakut. Karena apa? Syaitan yang memberikan rasa takut kepada mereka. Mereka penakut. Orang-orang musyrik, mereka itu adalah orang-orang penakut. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang kuat, pemberani. Karena apa? Li'annahu yaltaji'u ilal qawi. Karena mereka bersandar kepada zat yang maha kuat. Mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pemberani. Tidak ada yang mereka takutkan di atas muka bumi ini. Berbeda dengan orang-orang musyrikin. Jadi antara makna yukhawifu awliya'ah, yakni syaitan memberikan rasa takut kepada wali-walinya. Maka kalian wahai kaum mukminin, la takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Akan tapi takutlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar beriman. Dan di antara makna yang lainnya, inna syaitan yukhawwifakum awliya'ahu wa yu'dhimuhum fi sudurikum. Sesungguhnya syaitan hendak menakut-nakutkan kalian dengan wali-walinya yang ada di dunia ini. Menakut-nakuti kaum muslimin agar takut terhadap wali-wali syaitan. Siapa wali-wali syaitan? Ya orang fasik, orang fasiknya, orang kafirnya, ya, munafiknya. Ini wali-wali syaitan ini. Dan syaitan membuat kalian ataupun menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya ini. Membuat seakan-akan mereka adalah orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang dapat memberikan madarat kepada kalian. Padahal mereka adalah orang-orang yang lemah. Ayyaj'al awliya'ahu makhufina fi qulubin nas. Mereka membungkus, membuat bagaimana manusia takut terhadap wali-wali syaitan ini dan mengagungkan mereka. Sehingga kita lihat bagaimana sekarang kita diiring opini bagaimana kecanggihan ataupun hebatnya orang-orang kafir. Dan kita pun dibuat takut kepada mereka. Padahal mereka itu lemah, rapuh. Bagaimana mereka tidak rapuh? Mereka tidak memiliki pegangan. Kepada siapa mereka mau berpegang? Kepada berhala. Kepada tuan-tuan selain Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah. Justru membuat mereka semakin lemah. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian takut, jangan kalian gentar. Sesungguhnya mereka pun mengalami rasa sakit sebagaimana yang kalian alami. Ketika kita berperang, kita merasakan bagaimana susahnya berperang. Bagaimana beratnya berperang, harus meninggalkan anak, istri, harta, bahkan mengorbankan jiwa kita. Yang tidak jarang kita terluka, ya, hilang kaki, hilang tangan, mata dan selainnya. Maka Allah mengatakan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik pun merasakan seperti apa yang kalian rasakan. Akan tapi bedanya apa? Wa tarjuna ma la wa yarjuna ma la tarjun. Mereka tidak mengharapkan apa yang kalian harapkan. Karena mereka pun walaupun mengharapkan tidak akan mendapatkannya. Kalian mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkannya. Sedangkan kaum musyrikin tidak mendapatkan ini semua. Goyah, bingung mereka. Untuk siapa kami berperang?
Untuk siapa kami berkorban? Wa ila ainal masir? Dan kepada apa kami akan dibawa? Kebingungan, hairah. Dan sebetulnya orang-orang yang berada dalam kesesatan. Berbeda dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka memiliki tujuan. Mereka memiliki tujuan, kehidupannya tertata rapi. Mereka mengharapkan keridhaan Allah, mereka mengharapkan kecintaan Allah. Adapun kehidupan di dunia hanya sementara. Allahumma la 'isha illa 'ishal akhirah, kata Nabi SAW. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Sebuah ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau merasakan kesusahan hidup di dunia, merasakan beratnya rintangan ataupun ujian di dunia, maka beliau memberikan semangat terhadap diri beliau dengan mengatakan, Allahumma la 'isha illa 'ishal akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Kemudian ahibati fillah, ada pula rasa takut yang tabi'i. Rasa takut yang tabi'i, sesuai dengan namanya tabi'i, yakni tabiat. Takut tabiat. Takut dari apa yang menyakitkan diri kita. Takutnya manusia dari binatang buas, takutnya manusia terhadap api yang panas. Maka hukum takut seperti ini adalah mubah, dibolehkan kalau memang ada sebabnya. Takut kepada binatang buas kalau memang ada binatang buasnya. Tapi kalau nggak ada binatang buasnya tapi dia takut saja, kenapa nggak mau keluar? Takut binatang buas. Zaman sekarang masih ada binatang buas. Dia tinggal di tengah-tengah kota, ya, maka ini fi syai', ada permasalahan di dalam jiwanya. Binatang buas nggak ada tapi dia ketakutan, ya. Nah, ini ada sesuatu, ini was-was. Saya takut, kenapa? Ada macan. Ada macan di sini. Adanya di taman rimba. Tapi kalau rasa takut itu memang ada sebabnya, dia masuk ke tengah hutan, memang sedang melacak harimau, kemudian timbul rasa takut, maka ini wajar, mubah. Ya, ada sebabnya. Takut dari api, ya, ada kebakaran akhirnya dia kabur. Wajar, ada sebabnya. Ini enggak ada api, dia kabur. Kenapa? Takut kebakaran. Apinya belum ada. Ya. Maka ini fi syai', ada masalah kalau seperti ini. Dan ini tidak tercela. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam pun, ya, keluar dari kota Mesir, keluar dari Mesir dalam keadaan takut. Ya, Allah SWT mengatakan, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Nabi Musa keluar dari kota Mesir tadi dalam keadaan takut, khaifan. Karena apa? Karena beliau lagi dicari. Beliau lagi dicari, yataraqab, bahkan beliau apa? Melihat-lihat, ada enggak, seperti itu. Dan ini tidaklah tercela. Walakin yajibu alla yazida 'anil hadd, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan pula. Ya. Wa alla yastaqirra fil qalbi, sehingga tidak membekas di dalam hati kita. Bal yudhibuhu al-'abdu wa yadfa'uhu 'anil qalbi. Bahkan rasa takut yang seperti ini, ya, takut tabi'i ini dapat kita tolak, dapat kita cegah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal, berusaha sekuat tenaga, kemudian tawakal, akan hilang rasa takut tersebut.